Museum Fathahillah memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta. Adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Jakarta Barat. Bangunan ini dahulu merupakan Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1710 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam. Terdiri atas bangunan utama dengan 2 sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Pada tanggal 30 Maret 1974, bangunan ini kemudian diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin sebagai Museum Sejarah Jakarta. Jadi ini adalah timeline sejarah VOC perkembangannya di Indonesia. Pada tahun 1602 adalah tahun di mana VOC pada tahun 1610 Batavia yang kemudian dijadikan kantor pusat VOC pada tahun 1619. Kemudian pada 1615 VOC memiliki 50 kapal dagang yang berlayar dari jalur-jalur perdagangan VOC. Kemudian menjadi 150 kapal di akhir abad ke-17. Kemudian pada tahun 1652 sampai 1654 terjadi perang antara Inggris dan Belanda yang pertama. Pada tahun 1653 VOC mendirikan kantor dagang di Cape Town, Afrika Selatan. Pada tahun 1661 hingga 1662 VOC kehilangan kontrol atas Formosa. Kemudian pada tahun 1665 sampai 1667 terjadi perang Inggris antara dengan Belanda yang kedua. Kemudian VOC akhirnya kehilangan klaim atas Cape Town akibat perang Inggris-Belanda yang kedua. Kemudian pada tahun 1672 hingga 1673 terjadi perang Inggris di mana perdagangan lada mendapat tantangan dari EIC, yaitu perdagangan dari Inggris. Pada tahun 1780 hingga 1784 terjadi perang kembali yang keempat antara Inggris dan Belanda, di mana Inggris memblokade semua kapal VOC yang mendekati Belanda. Kemudian VOC akhirnya kehilangan seluruh kapalnya dan pada tahun 1799 VOC dinyatakan bangkrut. Sekian. Jadi berikut merupakan perubahan dari Museum Jakarta ini yang awalnya bermula dari Balai Kota menjadi Museum Jakarta. Kemudian sebelum adanya perluasan bordes di bagian depan gedung, pemerintah kota menyediakan panggung kayu yang dikeluarkan dari gudang dan dipasang di lapangan depan Balai Kota. Dan berikut merupakan balai kota kembar. Yang pertama ada Stadhuis Amsterdam dan Stadhuis Batavia. Persamaan dari keduanya adalah memiliki ciri khas arsitektur yang ditemukan di bangunan-bangunan di paruh kedua abad ke-18. Kemudian bagian tengahnya ditopang 6 pilar bergaya Dorik dan dipasang di puncaknya octagonal tower. Kemudian berikut merupakan lini masa dari perubahan isi gedung ini, dimulai dari tanggal 1 Juli 1620 hingga tahun 1974. Oke guys, jadi di ruangan ini merupakan beberapa gambar-gambar foto mengenai bangunan-bangunan yang terkenal di Indonesia. Beberapa di antaranya pertama Presiden. Gedung yang dahulu disebut sebagai Palais Teriswe ini tadinya adalah milik pribadi J.F. Hank Bram yang membangunnya di sekitar tahun 1790-an. GP Baron Wenger Kevelen Gubernur Jenderal di 1816 sampai 1826 adalah yang pertama berkantor di gedung ini. Gedung ini terus menjadi istana tempat pemegang kekuasaan di masa pendudukan Jepang di masa Nikah dan kemudian menjadi bagian dari kompleks Istana Kepresidenan RI sejak 29 Desember 1949. Berikutkan dari yang apa yang Raka bilang, bisa dilihat sekarang kita mempunyai gedung stasiun Jakarta Kota. Konstruksi stasiun Jakarta Kota yang seringkali disebut sebagai stasiun BEOS, singkatan dari Batavia Oostenrijk Staatspoorwegen. Ini dirancang oleh Frans Giesgens dan selesai dibangun Oktober 1929. Pada awalnya dibangun untuk menjadi pusat jaringan kereta api Batavia atau Jakarta dari utara ke selatan. Kini menyambungkan Jakarta dengan kota-kota lainnya. Lalu ada Museum Wayang. Gedung ini awalnya adalah sebuah gereja yang dibangun di masa kekuasaan VOC tahun 1640 dengan nama Oud Hollands Kerk dan menjadi New Hollands Kerk. Setelah renovasi di 1733, gempa bumi di 1808 menghancurkan bangunan gereja ini dan bangunan baru merupakan gudang perusahaan Geo Wery
didirikan di tahun 1912 sampai tahun 1939. Kemudian gedung ini dibeli oleh Lembaga Kesenian dan Ilmu Pengetahuan dan dijadikan Museum Oud Batavia Museum. Pada tahun 1962, gedung ini diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang lalu menyerahkan kepada pemerintah DKI Jakarta tanggal 13 Agustus 1975. Gedung ini diresmikan sebagai Museum Wayang. Selanjutnya ada Museum Seni Rupa dan Keramik. Gedung ini selesai dibangun 1810 untuk Raad van Justice atau Dewan Kehakiman Batavia atau Ordinaris Raad van Justice binnen het Castle van Batavia yang tadinya berada di gedung Stadhuis, sekarang Museum Sejarah Jakarta. Gedung ini sempat menjadi markas tentara di masa kemerdekaan, kemudian menjadi kantor wali kota Jakarta Barat pada tahun 1967 sampai 1973. Pada tanggal 20 Agustus 1976, gedung ini diresmikan sebagai Balai Seni Rupa Jakarta dan pada 10 Juli 1977 menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Sekarang kita punya kantor pos Pasar Baru. Gedung yang kelihatan mirip dengan bangunan stasiun kota ini dibangun pada 1928 dan tidak ada informasi lebih lanjut seperti yang bisa dilihat. Melanjutkan yang terakhir ada GKJ atau Gedung Kesenian Jakarta. Gedung ini merupakan bagian dari rencana pembangunan Gubernur Jenderal H.W. Daendels di 1811, akan tetapi gedung yang dahulu bernama Schouwburg, Gedung Kesenian ini baru selesai dibangun pada Oktober 1814. Gedung ini sejak awal digunakan untuk pertunjukan teater dan opera. Di masa Indonesia Merdeka, gedung ini pernah digunakan sebagai tempat latihan teater oleh grup Ismail, Royhan Anwar, dan Teguh Karya, dan menjadi sempat lokasi ATNI, Akademi Teater Nasional Indonesia, pada tahun 1957 sampai 1961. Kalapa dan Jakarta di dalam catatan sejarah. Dalam sumber-sumber sejarah yang ada, penulisan Sunda Kelapa setelah berganti nama adalah Jakarta, yang artinya adalah kemenangan yang sempurna. Ada banyak versi penulisan Jakarta, tapi adalah hal yang lumrah karena penulisannya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Orang Belanda menulis nama kota ini dengan Jakarta, Jakarta, dan lain-lain. Datangnya VOC di Jayakarta dan pendirian Batavia. VOC adalah perusahaan dagang multinasional tertua di dunia yang didirikan pada 20 Maret 1602 di Belanda. Kata company dalam nama VOC tertinggal dalam memori orang Indonesia sebagai company atau company yang menjadi salah satu kata informal yang sering dipakai secara informal untuk memacu para pendatang Kaukasia. VOC sebelumnya datang ke Banten, tetapi kemudian mereka mendirikan pusat dagang mereka di Kalapa dan membangun Batavia pada tahun 1619. Batavia kemudian menjadi pusat perdagangan yang melebihi Banten hingga di tahun bangkrutnya VOC pada tahun 1799. Bangkrutnya VOC dan kemunduran Batavia. Masa kemasan Batavia di abad 17 bersamaan dengan masa kemasan VOC, dan proses keruntuhan kota pelabuhan ini sebagai salah satu pusat perdagangan terpenting di Asia sejak pertengahan abad 18 juga berlangsung dalam periode yang sama dengan kemunduran VOC. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Batavia tidak pernah dibiarkan oleh VOC untuk menjadi kota yang benar-benar independen. Administrasi kota Batavia menyatu dengan administrasi VOC hingga kebobrokan dalam birokrasi VOC juga menular ke dalam birokrasi kota.